semua diakhiri dan memasuki di bulan yang baru nantinya harus kita lebih baik lagi daripada bulan yang sebelumnya, ya kan? Banyak komplainan, banyak teguran, banyak kesalahan, itu bukan menjadikan kita ngedown. Itu harus jadikan motivasi dalam diri kita, ya kan? Motivasi untuk bangkit, motivasi untuk maju, motivasi untuk sukses. Bukan berarti kita itu selalu salah, seperti briefing yang minggu lalu. Saat ini aku briefingnya hanya untuk kembali mengingatkan yang sebelum-sebelumnya. Supaya apa? Supaya kalian selalu ingat bahwasanya yang berlalu itu perlu diingatkan untuk membangkitkan semangat kalian, bukan tinggal di dalam kesalahan yang udah lalu gitu. Paham kan? Nah, jadi kesalahan yang di bulan lalu itu apa? Misalnya salah tulis keterangan, barang kecampur, atau barang enggak nampak, atau banyak jenis kesalahan lainnya, atau hasil tesan sedikit, hasil inputan sedikit, ya kan? Itu jadi sedikit masalah. Tapi bukan berarti yang sedikit itu kita abaikan, karena yang sering diabaikan itu masalah sepele, masalah yang sedikit, dan yang sering disepelekan itulah yang berakibat fatal jadi masalah besar, karena selalu diabaikan. Harusnya kita lebih peka, lebih peduli dengan hal-hal kecil, karena kalau kita udah terlatih dengan hal-hal kecil, pasti kita bisa peka terlatih dengan hal-hal yang besar. Contoh, apa itu hal kecil? Yang pertama, hal kecil, mendisiplinkan diri, tahu mengatur waktu, on time datang kerja. Udah? Disiplinkan diri. Udah? Atur cara kerja gimana? Disiplin kerja. Waktunya kerja, waktunya istirahat. Jangan waktunya kerja kita istirahat, waktunya istirahat kita kerja. Biar apa kita dinilai waktu istirahat bekerja? Biar dinilai wow, biar dinilai good. Enggak dengan cara itu. Kalau memang waktunya istirahat, gunakanlah waktu istirahat itu untuk istirahat, bukan untuk kerja. Tahu juga nanti yang lelah diri sendiri. Saat kalian lelah memprioritaskan semua kalian paksakan kali, yang lelah kalian sendiri. Karena di jam istirahat dipakai untuk kerja, ya kan? Kalau memang jamnya istirahatlah. Terus fokuskan diri untuk kerjaan. Apapun masalah yang di luar sana, apapun beban pikiran yang di luar sana, biarlah sebatas di luar, ya kan? Kalau udah melangkah dalam bekerja, maka fokuskan diri untuk kerja. Kalau masalah di luar dibawa-bawa dalam bekerja, bisakah kalian fokus untuk kerja? Nggak bisa kan? Karena apa? Pikiran yang faktor utamanya untuk bekerja itu udah kacau. Antara kerja dengan masalah, nggak bisa dibalanskan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membalanskan masalah kerja dengan di luar yang terbawa dalam kerjaan. Kalau kalian mau jadi orang yang hebat, maka stabilkan pikiran kalian. Ya di luar gitu. Jangan bawa ke dalam, karena kalau pikiran udah kacau, kerjaan apapun yang kalian kerjai, hanya menggunting kertas pun, kalau kalian udah nggak fokus, pasti tangan kalian yang tergunting, bukan kertasnya. Masalah sepele kan? Udah, intinya fokus. Kalau kita udah fokus, maka kita kerja sekecil apapun, kita bisa teliti. Anturannya, barcode-nya 12597. Kalau kita fokus, yang jadi ditulis 12957 ditulis 1279, kita bisa tahu karena fokus kita. Barangnya benar, barcode-nya salah, kerjaan siapa ini? Kan kita bisa menyaring itu. Yang biasa rutinitas kita kerjain, setidaknya kita udah hafal tanpa harus lihat sistem. Dan sistem yang setiap hari kita jalani, kita harusnya udah hafal. Tidak harus selalu diingatkan. Dan kita fokus kerja, tidak harus selalu dipantau.
kita kerja ada alasannya. Alasannya apa? Untuk sukses, untuk lebih baik lagi, ya kan? Supaya apa? Supaya bisa mencukupi semua, bisa bantu orang tua, tidak menyusahkan siapa lagi, apapun keperluan bisa awak penuhi sendiri tanpa harus menyusahi siapapun, ya kan? Itu alasan kita kerja kan. Nah, dalam bekerja itu pun selalu ada prosesnya. Prosesnya itu gak mudah. Ada kena marah, ada kena tegur, ada kena maki. Bersyukurlah setiap kesalahan kalian itu langsung dikasih tahu. Itu tandanya orang itu peduli. Daripada udah jelas-jelas kalian salah dan udah jelas-jelas diketahui tapi didiamkan, itu yang lebih sakit hati. Kenapa lebih sakit hati? Aku udah salah, bahkan udah diketahui, bahkan udah didengar dan udah ditengok, tapi kenapa ya nggak mau negur aku? Ya kan? Iya kan? Pasti berpikir gitu. Jadi sekecil apapun itu teguran, sebagaimanapun itu cara menegur, kalian gak usah merasa down. Aku pribadi menegur dengan cara yang kasar, suara yang lantang, ya kan? Nah itu udah memang ciri khasku. Aku gak bisa negur orang. Contoh ya, hey Diva, kau salah loh, nggak kayak gini. Aku nggak bisa kayak gitu. Tema ini Diva, kayak mana ya kau kerja ini Diva? Pasti kan aku selalu kayak gitu. Dan kalian juga udah hafal gitu. Kalau aku udah diam, itu tandanya aku punya masalah, ya kan? Masalah yang di kerjaan yang harus diselesaikan. Tanpa harus membebani kalian satu persatu. Jadi kasih jeda waktu, kasih aku ruang untuk berpikir menyelesaikan. Kalian harus memahami sedikit banyaknya kalian udah ngerti kriteria aku, dan banyak sedikitnya aku memahami kriteria bahkan jiwa kalian satu persatu. Waktu kerja, gunakan kefokusan kalian, gunakan ketelitian kalian, semua yang ada di dalam diri kalian untuk kerja. Di luar dari jam kerja, kita happy semua sama-sama juga apa-apa. Kalian udah tahu kan keseharian yang kita lakuin apa? Di luar dari jam kerja, di luar dari jam pulang kerja, kita ngapain? Mau seneng bareng-bareng nggak apa-apa, ayo seneng bareng-bareng. Mau bully-bulian nggak apa-apa, yang bully-bulian tapi jangan baper, ya kan? Karena kita di sini keluarga, kita di sini tim kerja, ya kan? Satu melakukan kesalahan supaya tidak merembet jadi masalah besar. Ingatkan, cara kerja kamu salah. Kak, kakak salah, cara kerjanya bukan begitu kak, harusnya begini. Dek, kerjanya lebih fokus lagi, jangan seperti itu. Kerja harus semangat. Jadi sesama kita harus sama-sama merangkul, sama-sama mengingatkan. Pada saat teman cerita seperti kemarin ngeluh masalah kerja, kita harus bangkitkan semangat dia. Bukan berarti kita bilang, iya ya, aku juga dulu gitu. Enggak boleh kayak gitu, harus semangat. Namanya berjuang, pasti ada proses. Namanya proses, pasti ada rasa sakitnya. Semua rasa ada di situ. Bahkan rasa yang pernah ada pun ada, ya kan? Intinya dalam bekerja kita tetap fokus. Ingat, apa tujuan kita kerja? Kita kerja untuk membahagiakan orang tua. Kita kerja untuk sukses. Kita kerja untuk lebih mapan lagi. Kita kerja untuk lebih layak lagi. Kita kerja untuk membiayai hidup sendiri. Di perantauan ini tidak menyusahkan. Kita yang memilih kerja daripada untuk sekolah
mungkin ada yang keinginannya sekolah tapi karena keadaan ekonomi belum mencukupi ya, dan harus kerja, itu kita jauh lebih hebat karena di masa muda kita udah punya duit sendiri, penghasilan sendiri. Jadi yang sampai detik ini masih ingin sekolah tapi karena keadaan biaya, kalian jangan merasa down. Belum tentu, rezeki orang beda-beda. Orang di luar sana mungkin kuliah, tapi apa-apa sama pengalamannya dengan kita yang sudah bekerja? Enggak kan? Nah, pada saat ini yang kalian kuliah sambil kerja, good job untuk kalian. Kalian harus semangat. Enggak boleh, kalian itu orang yang is the best. Kenapa? Karena kalian bisa membalanskan antara kuliah dengan jam kerja kalian. Di saat kalian kerja, kalian tetap fokus, kalian tetap teliti, kalian tetap semangat. Pada saat kalian kuliah, kalian harus lebih ekstra lagi. Benar kan? Benar kan? Jadi, nggak ada masa-masa mencapai kesuksesan itu yang enak. Nggak ada masa-masa yang kita mau hidup bahagia itu praktis. Tahu kan, Botnik instan kan? Harus pakai proses kan? Diseduh dulu pakai air panas. Diseduh pakai air panas pun bukannya langsung bisa dimakan, ditunggu beberapa menit. Nah, seperti itulah kita mau jadi sukses. Ambil aja motivasi dari pop mie instan. Instan sekalipun diseduh, dia bukan langsung instan bisa dimakan, harus menunggu, ya kan? Bahkan kehidupan ini seperti itu. Kalian mau sukses, bukan berarti kalian nunggu-nunggu kayak gitu. Kita jalani, kita lalui prosesnya, dan harus tetap semangat. Dalam bekerja ini, yang kita petik bukan cuma duit. Orang kerja hanya cari ini, tapi orang bijak kerja, mendapat ini, mendapat ilmu, mendapat keluarga. 3 yang didapat. Keluarga didapat, teman didapat, kenyamanan didapat, uang didapat, ilmu didapat. Benar kan? Bagi yang udah merasa, mungkin bisa dalam hati merasakan benar. Jadi kita kerja bukan hanya dapat duit aja, kita dapat keluarga. Keluarga yang bikin nyaman kita di nomor 2 setelah keluarga utama. Kita dapat upah gaji kita setelah 1 bulan kerja capek, ya kan? Meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Yang ketiga, kita dapat apa? Ilmu. Ilmu yang selalu dibagi. Ilmu itu enggak mesti A kali A tambah B pangkat B. Bukan ilmu matematika yang seperti di sekolah-sekolah kalian pelajari. Ilmu kehidupan, ilmu yang memajukan kita. Aku juga bukan hanya sekadar pembicara. Aku menyesuaikan apa yang kubicarakan dengan yang kulakukan. Sama, kalian belajar dengan apa yang kalian dengar, dan aku belajar dengan apa yang aku ucapkan. Jadi kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama sukses. Kita tim yang artinya bersama. Bersama dalam susah, bersama dalam sedih, bersama dalam senang. Apapun masalah di dalam kerjaan, di ruangan restoran ini, itu masalah semua. Contoh, barang salah, faktor utama dari restoran. Restoran bisa salah, kesalahan dari pengetesan, teknisi. Berantai kan? Salah moving. Kenapa? Salah tulis barcode dari pengecekan restoran. Pengecekan restoran bisa salah tulis barcode, itu gara-gara kurang fokus, teroper ke bagian pembersih. Bagian pembersih pun bisa kurang fokus, plastiknya tertukar. Masalah sepele, tapi berujung fatal. Tim inti harus lebih fokus. Tim akhir, penyaring, harus lebih ekstra. Tapi bukan berarti tim awal dan akhir itu lebih. Tapi kita semua, ngerti kan? Kalau yang disebut namanya tolong dudukkan dulu, dudukkan.
biar dia bisa ini. Udah. Jadi dan yang terakhir ya, terakhir intinya kalian jaga kesehatan. Contoh nyata, ada waktu libur bukan dipakai untuk istirahat. Banyak orang yang memiliki kesehatan yang luar biasa, yang bisa fisiknya oke. Kalau kita tahu badan fisik kita nggak oke, maka kita harus paksakan diri. Intinya jaga kesehatan. Kalau diri kita itu kurang sehat, maka buat apa? Konsumsi vitamin supaya kita lebih sehat lagi, ya kan? Teratur makan. Kalian kan tahu pandemi ini jahat. Kalau nggak kita yang peduli sama diri kita, mau siapa lagi? Mau ke orang lain peduli sama diri kita, kalau kita orang perantau. Enggak kan? Sedikit aja yang mau peduli, ya kan? Konsumsi vitamin. Udah? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Bisa. Sama-sama dijalanin? Bisa. Oke, cukup sekian briefing hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya dan bisa sama-sama kita raih. Oke?